Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang suka dipanggil Bu Novi. Kita akan belajar tentang sintesis protein. Ya, mari kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu proses transkripsi, kemudian proses translasi, di mana proses translasi ini adalah sintesis protein. Ada fase-fasenya, ada tahapannya, yaitu ada inisiasi, kemudian elongasi, elongasi itu pemanjangan, terminasi, pengakhirannya, dan folding, pelipatan. Oke, banyak bahan kimia yang disintesis oleh sel untuk mempertahankan homeostasis. Apa hasil dari sintesis sel? Banyak hormon, enzim, ya. Dan tidak sedikit juga sel yang mengkhususkan diri untuk membentuk protein. Sel yang mengkhususkan diri membentuk protein, contohnya adalah sel-sel endokrin, sel-sel eksokrin itu mengkhususkan diri membentuk protein, ya, karena banyak dari hormon dan enzim yang bahan dasarnya adalah protein. Sel secara konstan akan mensintesis protein dalam berbagai jenis. Protein memiliki banyak fungsi di dalam sel seperti penanda, karakteristik reseptor. Bahkan dalam skala yang lebih besar, menjadikan karakteristik organisme tersebut. Pertanyaan besarnya, bagaimanakah proses sintesis protein? Ya, untuk memulai proses sintesis protein, maka DNA harus ditranskripsi. Transkripsi itu dikopi. Ya, bentuk kopi DNA disebut dengan RNA yang selanjutnya akan masuk berikutnya dalam proses translasi. Jadi untuk bisa mensintesis protein, sel kita perlu melakukan transkripsi, berikutnya translasi. Dari DNA menjadi protein, ya. Proses sintesis protein ini mengikuti kode genetik dari DNA yang ditranskripsi menjadi RNA dan translasi menjadi protein. Jadi proses ini supaya lebih mudah ya mengingatnya, memahaminya. Kita punya DNA, kemudian DNA ibaratnya itu adalah zipper. Tahu ya, zipper celana, zipper baju, zipper tas gitu ya. Nah, dia ada dua untai. Ketika zippernya dibuka, maka akan ada satu sisi, misal sisi kanan, sisi kiri. Ya, masing-masing sisi itu disebut sebagai RNA. DNA punya dua strand, sedangkan begitu dibuka, namanya kemudian dikopi, itu menjadi transkripsi, akan menjadi dua RNA. Dari masing-masing RNA ini akan dilakukan proses translasi, penerjemahan, karena RNA punya kode-kode genetik tadi yang dikopi dari DNA. Penerjemahan atau translasi ini yang akan membentuk protein. Di mana lokasinya? Kalau transkripsi, lokasinya terjadi di nukleus. Ya, itu di sebelah kanan ada gambar, ada nukleus. Ya, kemudian itu sel, bentuknya kotak, kubloid. Nukleusnya yang berwarna pink itu bundar ya. Di dalam nukleus ada DNA, double helix, ya, dua strand. Ingat tadi zipper, kalau DNA-nya masih bersatu, maka zippernya tertutup. Ketika zippernya dibuka,
ya, dalam proses transkripsi, kemudian masing-masing zipper itu di-copy, ditranskripsi, maka akan membentuk RNA. Namanya rRNA. Messenger RNA. Ya, namanya messenger RNA. Kemudian RNA ini akan keluar melalui porus, melalui pori-pori dari nukleus, namanya nuclear pore. Menuju kemana? Ke sitoplasma. Jadi proses translasi, proses penterjemahannya terjadi di sitoplasma. Ulangi, di mana lokasi transkripsi? Ada di nukleus. Di mana lokasi translasi? Ada di sitoplasma. Nah, kita pelajari tentang transkripsi. Ini merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA, dibantu oleh enzim RNA polimerase. DNA pada bagian tertentu akan dibuka. Ya, dimulai dari bagian promoter. Promoter itu awal mulanya buka. Ya, zipper DNA itu panjang. Ya, double strand DNA itu panjang. Kemudian ada promoter yang mulai membuka. Jadi ibaratnya zippernya dibuka. Itu dimulai di bagian promoter. Nah, di sini ada gambar ya. Ingat, DNA itu double strand, dua strand itu dua garis, dua untai. Ya, ada untai pertama 5 aksen, untai yang kedua adalah 3 aksen. Ketika ini ada promoter di sini, ya, double strand ini dibuka, maka akan di-copy. Ada yang namanya template. Template itu cetakannya. Kemudian ada kopinya. Kopinya akan menjadi RNA. Di bagian itu, di bagian bawah itu ada kopi dari 5 aksen RNA. Itu adalah kopi dari transkrips dari template-nya DNA 3 aksen. Saya ulangi ya. DNA tadi bentuknya adalah 2 strand, zippernya masih ketutup. Ketika promoter mulai membuka, zippernya dibuka, maka akan ada 2 untai yang berpisah. Dari tiap untai itu akan ditranskrip, akan dicetak. Ya, contohnya itu, ada yang ingat nggak ini kode-kode apa? T, G, G, A, A, T, T, G, T, dan seterusnya. Ini adalah namanya fase nukleotida. T adalah timin, G adalah guanosin, A adalah adenosin. Ya, C-nya adalah sitidin. Seperti itu. T akan berpasangan dengan A, ya. Kemudian G berpasangan dengan C, itu kalau di DNA. Setelah dibuka oleh promoter, maka strand dari DNA akan ditranskrip tadi, di-copy, dicetak menjadi RNA. Ini animasinya yang lebih gampang. Terlihat ada pencetakan strand 3 aksen DNA menjadi 5 aksen mRNA, messenger RNA. Ya, kopinya tadi yang warna hitam dari DNA, hasilnya mRNA. Dicetak ulang menjadi mRNA. Proses ini akan berhenti ketika sampai pada bagian terminator. Tadi dimulai dari bagian promoter, diakhiri pada bagian terminator. Setelah pencetakan mRNA, maka strand RNA akan bergabung kembali. Zippernya akan tutup lagi. Ketika mRNA, messenger RNA,
Kalau tRNA adalah transport RNA. Dan rRNA, ribosomal RNA, baru mereka sudah terbentuk di nukleus, maka mereka akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi. Yuk kita ingat pasangan basa atau base pair-nya. Di DNA base kita mempunyai G guanin, C sitosin, T adalah timin, A adalah adenin. Ya, adenin dan guanin ini adalah base purin. Sedangkan timin T, kemudian ada U urasil, satu lagi C itu sitidin, itu adalah base pirimidin. Di DNA mempunyai guanin, sitosin, timin, dan adenin. Sedangkan di RNA ada perubahan. Ya, ada perubahan. Di sini adalah RNA mempunyai guanin dan adenosin tetap, tetapi tidak mempunyai timin. Timin akan digantikan oleh urasil. Itu perbedaan DNA dan RNA salah satunya. Ya, salah satu dari perbedaan RNA dan DNA terkait base pair, terkait pasangan basa. DNA mempunyai timin, sedangkan RNA mempunyai urasil. Lainnya sama. Sitosin, guanin, adenin, mereka punya semua. Yang berbeda adalah timin. Pada DNA, RNA menjadi urasil. Proses pencetakan template DNA menjadi mRNA. Contohnya, ketika susunan base-nya DNA base DNA-nya adalah timin, guanin, adenin, sitosin, timin, adenin, sitosin, adenin, guanin. Ya, sebelah kanan, ulangi. Susunan base DNA-nya adalah TG, AC, TA, CAG. Maka susunan mRNA akan menjadi T pasangannya apa tadi? A. Ya. G pasangannya apa? C. Adenin pasangannya apa? Urasil. Sitosin pasangannya apa? Guanin. Timin pasangannya apa? Adenin. Seperti itu. Seterusnya ya. Pasangannya ulangi. Kalau DNA-nya adalah T, maka RNA-nya A. G pasangannya C. A pasangannya U. C pasangannya G. T pasangannya A. A pasangannya U. Sitidin pasangannya guanin. Adenin pasangannya urasil. Guanin pasangannya sitidin. Maka transkripsinya adalah ACUGAUGUC. Ingat base pair ini, pasangan ini, rumusnya di slide sebelumnya. Oke. Kalau saya ngapalinnya AT itu pasangan adenosin dengan timin. ATGC, guanin itu adalah pasangannya C. Ya, sitidin, ATGC. A dengan T, G dengan C. Gampang ya. Itu sih untuk memudahkan saya. Kalian bisa mencari sendiri polanya. Contoh lainnya. Ketika base DNA-nya AGGC, AGTGC, maka salinan dari mRNA-nya yang terbentuk adalah UCCGUCACG. Kalian bisa belajar sendiri ya. Susun saja base DNA-nya, nanti bagaimana salinan dari mRNA-nya. Ingat saja rumusnya ATGC ya. Berikutnya, setelah transkripsi, ini yang sebelah kanan adalah proses dari transkripsi ya. Bagian poin A ya, DNA double strand, kemudian ada promoter, maka akan membuka DNA ya, membuka zippernya. Kemudian sepanjang
sepanjang gen yang terbuka itu akan dicetak menjadi mRNA. Proses pencetakan akan selesai ketika bertemu terminator. Setelahnya, mRNA akan keluar melalui porus. Ya, keluar melalui porusnya. Ini sudah yang bagian paling bawah nih, keluar melalui nuclear envelope porusnya, nuklear. Ya, keluar menuju sitoplasma. Proses translasi atau sintesis protein membutuhkan 3 jenis RNA. Ya, namanya mitokondria RNA atau messenger mitokondria RNA, kemudian ada T, transfer RNA, R adalah ribosomal RNA. Kita bahas mRNA. Ini memiliki kode-kode base nitrogen spesifik, ya. Kodenya dari mana? Karena dia tadi mencetak, ya, mentranskrip DNA. Jadi dia punya kode-kode base nitrogen yang tadi kita pelajari ATGC, ya, untuk membentuk asam amino. Menjadi cetakan sintesis protein. Jadi cetakan dasar sintesis protein adalah mRNA. mRNA memiliki triplet. Triplet itu adalah misal AUC, ya, adenosin, urasil, sitidin, AGC. Nah, ada triplet ya, ada triplet base nitrogen itu disebut sebagai kodon. mRNA memiliki kodon yang nantinya ini sebagai tempat untuk nempel, penempelan tRNA yang spesifik. Dari berbagai kombinasi urutan kodon akan membentuk yang namanya kode genetik. Ingat lagi ya, base pair-nya, pasangan basanya, timin berpasangan dengan adenin. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, ATGC, ya. ATGC, seperti itu rumusnya. Triplet nukleotida tadi akan membentuk apa? Kodon. Bahwa setiap satu kodon akan mengkode asam amino spesifik, akan membawa asam amino spesifik. Kombinasi kodon, ya, kombinasi kodon menentukan kode genetik. Setiap orang berbeda. Ya. Kita ingat ada penamaan asam amino, kalau disingkat itu hanya mengambil 3 huruf terdepannya saja. 3 huruf terdepannya. Silahkan kalau lupa baca lagi, lihat lagi video tentang struktur protein. Di situ ada pengenalan asam amino. Ada glisin, ada serin, prolin, histidin, arginin, ya. Nah, di sebelah kanan itu ada PHE, itu adalah penilalanin. Di sini hanya 20 jenis asam amino ya di tabel sebelah kanan. Karena ingat kembali, yang bisa menyusun protein hanya 20 asam amino. Sedangkan asam amino yang lainnya tidak bisa menyusun protein. Nah, urutan contoh kita ambil dari yang nukleotida pertama adalah O. Nukleotida kedua adalah O. Ya. Kemudian yang terakhir adalah U. Coba dipasangkan, dilihat tabelnya. U. Di situ ada tulisan apa? P. Berarti maknanya adalah penilalanin. Penilalanin juga bisa dibentuk dari kode kodon yang lainnya. Ya. Ada UC. Itu juga penilalanin. Contoh yang lainnya. Ya, baris kedua ada C.
Kemudian nukleotida kedua adalah U. Nukleotida terakhir adalah U. Jadi CUU. Apa yang tertulis di situ? Ada leu, itu adalah leusin. Paham ya? Baris yang ketiga. Ada ile. A, U, U. Atau A, U, C. Atau A, U, A. Itu sama-sama mengkode ile, yaitu isoleusin. Paham ya cara membacanya? Dan seterusnya. Ada penilalanin, ada leusin, isoleusin, MET. MET itu artinya adalah start codon, di mana itu sebagai kodon permulaan. Start codon di sini apa? A, U, G. Nyaris semua makhluk hidup, ya, proses translasi dimulai dari kodon yang namanya kodon A, U, G. Itu disebut sebagai start codon. Kemudian ada setelah MET ada val, itu adalah valin. Ser adalah serin. Pro adalah prolin. THR bukan tunjangan hari raya ya. THR adalah treonin. ALA, alanin. TIR, tirosin. Kemudian ada term. Ya, term itu adalah terminal. Pengakhir kodon stop kodon. Paham ya? Ada kodon apa saja yang bisa sebagai stop kodon? Kodenya apa saja? U, A, A. Apalagi? U, A, G. Juga ada UGA. Itu adalah stop kodon. Juga saya bacakan sekalian nih. 20 jenis asam amino. Kita sampai ke setelah tirosin adalah ada histidin, ada glisin, kemudian ada lisin, aspartat, glutamat, sistein, triptopan, arginin, serin, ya, dan glisin. Selanjutnya kita bicara tentang tRNA, transfer RNA. Dia mempunyai beberapa ujung, kebetulan bentuknya juga seperti T, makanya disebut tRNA. Ada ujung yang memiliki triplet, ujung bawah, silakan dilihat. Ada memiliki triplet yang namanya antikodon. Kalau di sini contohnya antikodonnya AUA. Ya, antikodon ini akan menempel pada kodon mRNA. Dan mereka harus sama sesuai, ya. A akan menempel pada U, triplet ini harus sesuai rumusnya. Ya. A dengan U dengan A dengan U. Harus klop antara kodon dengan antikodon. Kodon dimiliki mRNA, sedangkan antikodon dimiliki oleh tRNA. Ujung lainnya dari tRNA membawa asam amino spesifik seperti antikodonnya. Ya, pelajari lagi slide sebelumnya ketika tripletnya adalah AUA, maka dia akan membawa asam amino apa? Ya, sambil dipelajari. Jadi setiap tRNA membawa satu asam amino yang spesifik. Ini bentuk mudahnya, di bagian bawah adalah antikodon, kemudian di bagian atasnya dia akan membawa asam amino. tRNA mengikat asam amino dan menempatkannya pada unit ribosom kecil sehingga menjadi polimer, menjadi lebih panjang saat proses translasi. Dari setiap tRNA akan secara spesifik membawa asam amino yang berbeda-beda. Berarti setidaknya kalau untuk membentuk protein tadi berulang kali saya sebutkan, untuk membentuk protein hanya ada 20 jenis asam amino. Ya, yang bisa menjadi protein. Jadi setidaknya ada berapa jenis tRNA? Ya minimal ada 20 itu. Ada 20 jenis tRNA, bahkan lebih ya. Ingat ya, sampai sekarang ini tadi sudah saya sampaikan, hanya ada 20 asam amino yang dapat menyusun protein. Jadi, untuk membedakan asam amino yang akan ditransfer,
atau di bawah, maka setiap tRNA memiliki apa? Tripletnya antikodon yang berbeda-beda. Selanjutnya kita belajar tentang RNA, ribosomal RNA. Dia mempunyai dua subunit, ada unit kecil, dia untuk memegang mRNA. Sedangkan unit besar dia nanti akan nempel, bergabung dengan unit kecil untuk membentuk ribosom yang fungsional. Jadi kalau mereka berpisah, maka mereka tidak bisa berfungsi. Ketika unit kecil menempel dengan mRNA, memegang, itu kalau diibaratkan mRNA-nya adalah tangan pita ya, seperti untaian pita. Kemudian unit kecil dari RNA ini adalah tangan yang megang. Nanti akan ditempeli oleh unit besar sehingga mereka membentuk bergabung menjadi ribosom yang fungsional. Mereka baru bisa membantu proses translasi. Oke, kita setelah berkenalan dengan hal-hal yang membantu, hal-hal konten yang terkait dengan translasi, kita pelajari translasi sendiri. Translasi adalah proses menerjemahkan cetakan. Cetakannya apa? mRNA. Mereka bekerja sama dengan tRNA dan rRNA menjadi protein spesifik. Tahapan translasi ada inisiasi, elongasi, terminasi, dan folding. Oke, inisiasi. Tahapan pertama ya, dari triplet. Ingat tabel triplet tadi yang mengkode MET itu tadi adalah start codon. Start codon ini adalah AUG. Ya, inisiasi yaitu tahap permulaan reaksi mengenali start codon yaitu AUG. Berikutnya ada elongasi yaitu proses pemanjangan susunan asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Ada terminasi, yaitu tahap berakhirnya proses pemanjangan susunan asam amino melalui stop codon. Ingat, di tabel triplet ada 3 stop codon. Kalau tadi MET itu hanya ada 1 kodon saja, yaitu AUG. Sedangkan stop codon itu di tripletnya ada 3 macam. Yang terakhir adalah folding. Folding adalah proses pelipatan, pengemasan polipeptida baru. Ingat tentang struktur protein. Buka lagi kalau masih lupa. Di struktur protein ada banyak ikatan yang akhirnya membentuk struktur dari primer, sekunder, tersier, kuarterner. Ya, tidak hanya ikatan peptida saja, ada penambahan-penambahan yang lainnya adalah folding. Ya, pelipatan, pengemasan. Saya tekankan kembali bahwa ujung tRNA ini merupakan reseptor yang fungsinya untuk memegang asam amino. tRNA akan mengambil asam amino yang spesifik dengan antikodon yang dimilikinya. tRNA akan menempel pada rRNA unit kecil dan spesifik dengan antikodon yang dimiliki oleh mRNA. Ya, jadi Anda harus ingat apa itu pasangan-pasangannya ya. Contoh antikodon tRNA UAC. Ya, kita belajar dari AUG dulu ya. AUG karena itu adalah start codon. Ada mRNA, ini adalah start codon. Maka yang spesifik adalah antikodon tRNA UAC. Proses tersebut dinamakan dengan fase inisiasi, yaitu ketika molekul mRNA berikatan dengan subunit ribosom kecil dan tRNA inisiator. Ya.
tRNA inisiator. Fungsi dari tRNA untuk mengikat start codon. Ingat, apa start codonnya? AUG pada mRNA. Dari start codon ini maka dimulailah proses translasi, proses pencetakan, proses pembuatan sintesis protein. Berikutnya, subunit ribosom besar baru akan menempel pada subunit ribosom kecil. Jadi proses inisiasi terjadi tadi dari kombinasi tRNA, mRNA, dan small unit dari rRNA. Setelah ada proses inisiasi, maka ribosom yang besar baru akan menempel. Ini menjadi ribosom yang fungsional. tRNA inisiator, tRNA yang pertama kali menempel pada posisi AUG di ribosom. Pada ini di sisi P site. Jadi ada P site, ada A site. Yang sebelahnya itu yang masih kosong adalah A site, sisi A. Sisi P yang ditempati oleh tRNA pertama atau inisiator. Selanjutnya proses pemanjangan. Ya, kalau tadi T inisiator hanya membawa satu asam amino. Nah, sekarang kita masuk ke elongasi. Elongasi adalah pemanjangan asam amino yang tadinya dari monopeptida. Kalau dipanjangkan kemudian diikat dengan ikatan peptida, maka akan menjadi polipeptida. Bagaimana proses elongasi? Akan datang tRNA yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Proses ini berulang-ulang. Akan datang tRNA yang kedua atau kita sebut yang berikutnya dengan antikodon yang spesifik pada kodon mRNA. Berikutnya, tRNA kedua akan menempati sisi kodon mRNA di sebelah tRNA inisiator. Di sebelahnya, yang kalau tRNA inisiator itu menempel pada sisi P, tRNA yang kedua akan menempel pada sisi A. Setelahnya, penempelan antikodon dan kodon terjadi selama mRNA ini menempel pada ribosom. Setelah penempelan antikodon, maka ribosom akan bergerak. Ribosom itu yang besar dan kecil itu akan bergerak. Ya, di sepanjang cetakannya, di sepanjang apa? Untaian pitanya itu, di sepanjang mRNA. Nah, ini nempel dari P site, sisi P, itu yang tadinya asam aminonya gambarnya hijau, akan diberikan kepada tRNA yang menempati sisi A, di mana dia membawa asam amino yang warna merah. Jadi asam amino yang warna hijau dan merah akan bergabung, diikat dengan ikatan yang namanya ikatan peptida. Hal ini terus berlangsung sehingga menjadi peptida yang panjang. Kalau tRNA yang membawa asam amino hijau itu sudah memberikan asam aminonya, maka dia akan lepas. Ribosomalnya, protein ribosomal juga akan bergerak. tRNA-nya akan bergerak dari sisi A menuju ke sisi B, seperti itu. Maka sisi A akan kosong lagi, siap ditempeli oleh tRNA yang berikutnya. Hal ini berjalan terus, sehingga menjadi peptida yang panjang. Nah kan, ketika tRNA sudah tidak membawa asam amino, ya sudah melepaskan asam aminonya, nempel pada tRNA yang kedua, maka tRNA ini akan lepas. tRNA yang kedua dia akan geser dari sisi A menuju ke sisi P. Selanjutnya, kodon di sebelahnya akan kosong.
nempel lagi tRNA yang berikutnya dengan asam amino spesifik. Ya, terus nempel. Proses ini berlangsung sampai ketemu stop codon. Nah, ini itu bulat-bulatan asam aminonya sudah banyak ya. Sudah menjadi polipeptida. Ketemu dengan stop codon. Di sini stop codonnya contohnya adalah AGG. Ingat, ada 3 stop codon. Ya, kalau di sini contohnya adalah UGC. Stop codonnya adalah UGC. Maaf, saya salah. UGC. Ketika sudah bertemu protein ribosomal sudah bertemu dengan stop codon dimiliki oleh mRNA. Maka proses ini disebut proses terminasi, proses penghentian, pengakhiran, terminasi. Untaian polipeptida yang terbentuk pun akan lepas dari tRNA yang terakhir. Kalau digambar itu sudah lepas dari tRNA yang terakhir. tRNA juga akan lepas dari mRNA, bubar mereka. rRNA juga akan lepas menjadi unit besar, unit kecil. Ya, sedangkan mRNA, nah, proses ini bisa saja tidak sekali jalan. Ketika satu proses berjalan, ternyata di belakangnya, beberapa codon di belakangnya, ada proses yang kedua. Ya, jadi sekali jalan itu tidak hanya satu mesin. Bisa belakangnya sudah ada proses lagi. Oke, paham ya bagaimana translasi? Kalau digabung, ceritanya begini. Itu yang seperti pita adalah, apa namanya? mRNA. Yang warna ungu di bawah pita adalah unit kecil dari ribosomal RNA. Penempelan unit kecil dengan mRNA, ya, kemudian akan ditempati namanya tRNA inisiator. Setelah tRNA inisiator menempel pada codon yang spesifik, maka proses translasi akan dimulai. Ya, subunit besar dari gambar yang kedua itu, subunit besar dari ribosomal RNA akan bergabung. Nah, ini mulai cetakan terus. tRNA ambil asam amino, tempelin, lepas. Tempel lepas, akhirnya itu menjadi panjang. Ya, itu yang seperti bulat itu adalah polipeptida. Ketemu dengan proses elongasi ya. Paling kiri adalah inisiasi, kemudian sepanjang di tengah ini adalah proses elongasi. Ketika bertemu dengan stop codon, oke, kamu sudah stop mencetak saya. Ketemu stop codon, ya, maka mereka akan bubar semua. Peptidanya lepas, subunit besar dan kecil lepas, juga tRNA-nya, terminatornya lepas. Pahami lagi, ketika translasi akan dimulai dari start codon. Setelah start codon, masuk ke inisiasi. Inisiasi, ya, menggunakan kodonnya AUG. Kemudian proses elongasi. Kalau di sini contohnya kodonnya adalah GCC, maka asam aminonya adalah alanin. Kemudian elongasinya lanjut. UCU itu membawa serin, UGC ada cysteine, AAA lisin, GGC glisin, UAU tirosin, AGU serin, AGU lagi serin. Itu proses elongasi dan berhenti di stop codon. Jadi dari asam amino alanin, serin, cysteine, lisin, glisin, tirosin, serin itu mereka akan menjadi dan seterusnya ya, tidak sekecil ini yang namanya polipeptida. Protein itu bisa tersusun dari 50 minimal 50 polipeptida, 50 peptida. Ya,
mereka akan bergabung tadi, ya, diikat oleh ikatan peptida. Ketemu dengan codon UAG, itu adalah stop codon. Maka fasenya disebut fase terminasi, pengakhiran. Setelah masuk fase terminasi, mereka bubar, terjadi polipeptida. Kalau dipelajari dari struktur protein, ingat ada berapa struktur protein? Ada primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Polipeptida yang baru saja terbentuk dari proses translasi itu adalah bentuk dari struktur primer. Jadi ibaratnya masih lurus-lurus saja. Perlu dilakukan fase berikutnya yaitu folding. Folding adalah pelipatan. Folding dari polipeptida yang baru terbentuk akan mengalami folding. Pelipatan. Polipeptida yang baru terbentuk akan mengalami pelipatan. Kombinasi dari berbagai peptida penyusunnya serta ini akan menyebabkan folding yang spesifik juga. Folding ini dipengaruhi dari temperatur. Folding bersifat teratur, tertib, sehingga terbentuklah struktur protein yang fungsional. Polipeptida yang keluar dari ribosom pasca translasi ini dalam bentuk struktur primer. Berikutnya akan mengalami folding membentuk struktur sekunder secara terorganisir. Apa saja contohnya ikatan yang ada pada protein dengan struktur sekunder? Ya, masih ada yang ingat? Kalau tidak ada yang ingat, buka kembali itu video struktur protein. Ya, bahwa setiap elemen dari struktur sekunder ini akan memfasilitasi folding yang tepat, benar, tanpa cacat. Harapannya itu. Kalau terjadi kesalahan, maka proteinnya menjadi tidak bisa berfungsi. Ada protein yang membantu proses folding, yaitu protein namanya chaperones. Ini adalah family group protein. Namanya beda-beda, tapi ini adalah kelompoknya disebut chaperone. Berfungsi mencegah agregasi penempelan yang memberikan keuntungan dalam pembentukan formasi struktur sekunder. Coba diingat lagi, bentuk khas dari struktur sekunder itu apa? Yaitu ada alpha helix dan beta sheet. Nah, itu terjadi karena ada folding ini. Kenapa bisa terbentuk alpha helix dan beta sheet? Ya. Contoh protein chaperone adalah HSP, heat shock protein, 70 kilodalton. Ya, heat shock protein 70 kilodalton atau disingkat dengan HSP 70, ini akan ikat bagian hidrofobik dari polipeptida yang baru terbentuk. Ya, polipeptida. Peptida itu larut air, ya. Jadi dia akan mengikat bagian dari hidrofobik polipeptida yang terbentuk, melindungi mereka dari zat terlarut. Kemudian contoh lain dari chaperones adalah HSP 60. Heat shock protein 60 kilodalton. HSP 60. Ini sering disebut sebagai chaperonins. Bereaksi setelah HSP 70. Memberikan perlindungan area hidrofobik asam amino seluruhnya aman. Ini membantu polipeptida yang melakukan kesalahan folding dengan membukanya kembali, membuka folding yang salah, dan membantu proses folding yang benar. Proses folding selanjutnya terjadi karena terbentuknya disulfida bond atau jembatan disulfida. Maka terbentuklah struktur protein tersier dan kuarterner sehingga menjadi protein yang fungsional. Kita ingat kembali yuk disulfida bond pada pembelajaran tentang struktur protein. Ada disulfida bridge. Ini adalah menyatukan sulfur dengan sulfur. Jadi ada disulfida bridge.
Di itu maknanya dua sulfur yang digabungkan. Jembatan disulfida ini terdapat dalam struktur protein tersier dan kuarterner. Contoh protein dengan jembatan disulfida adalah flavin dan hem. Flavin ini adalah turunan vitamin B. Hem ini ada di hemoglobin. Dibentuk dari ikatan SH yaitu sulfur hidrogen secara kovalen pada residu sistein melalui proses oksidasi. Kalau ada pertanyaan, berapa kecepatan sintesis protein di tubuh kita? Jadi rata-rata menurut penelitian, rata-rata kecepatan sintesis protein ini mencapai 15 asam amino per detik. Jadi elongasi itu bisa 15 asam amino per detik. Proses ini bisa saja tidak hanya terjadi pada satu titik. Ketika ribosom berjalan di sepanjang mRNA, biarpun dia belum selesai, belum komplit sampai stop codon, ternyata di belakangnya sudah ada menempel ribosom yang lainnya. Padahal di pita di strand RNA yang sama. Jadi ada beberapa ribosom yang menempel di strand mRNA yang sama. Inilah yang disebut sebagai poliribosom. Coba kita sudah selesai pada akhir pembelajaran. Bisa ingat kembali bagaimana proses sintesis protein menggunakan gambar berikut? Saya beri kesempatan 2 menit. Jawab masing-masing. Di gambar ada terlihat 5 aksen mRNA. Kemudian di situ ada yang bundar-bundar, itu adalah lambang dari ribosom. Kalau yang teruntai akhirnya menjadi untaian banyak, ini adalah apa jawabannya? Polipeptida. Ya. Ada inisiasi, ada elongasi, elongasinya banyak nih. Sampai akhirnya terminasi. Ya. Itulah topik pembicaraan perkuliahan dari bagaimana proses terbentuknya protein. Coba diingat kembali, proses transkripsi adalah, ada yang tahu? Proses transkripsi adalah proses pencetakan DNA menjadi RNA. Terjadi di mana? Ingat. Terjadi di nukleus. Selanjutnya, setelah ada transkripsi, maka ada translasi. Translasi adalah pencetakan mRNA menjadi protein, menjadi polipeptida. Terjadi di mana? Di sitoplasma. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Semangat belajar sepanjang hayat. Dan ingat subscribe ya, sehingga kalian tidak terlewat pada topik-topik pembelajaran berikutnya. Semangat selalu. Bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.